Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa hadir di hari ini untuk di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Gimana keadaannya anak-anak, sehat semua? Sehat. Sehat, Pak. Kalau sehat mah ya, tetap dijaga protokolnya untuk masa pandemi ini. Tetap cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, itu yang mungkin harus kalian lakukan. Baiknya kita berdoa. Coba Rosalia untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Sama-sama, Pak. untuk Kananda Rosalia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk materi di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat? Masih ingat, Pak? Ya, coba Yanuar apa? Pengertian administrasi usaha. Pengertian administrasi usaha. Ada pertanyaan atau ini untuk di administrasi usaha sebelumnya? Enggak, Pak, udah cukup. Ya, mungkin sudah cukup untuk di administrasi usaha. Sebetulnya ada lagi untuk di manajemen usaha, mungkin kalian sudah baca sedikit untuk di manajemen dokumen usaha untuk di materi yang sekarang bakal saya jabarkan. Mungkin sedikit. Sebelumnya nanti seperti biasa saya kirim form untuk absen yang bisa kalian isi di di Google Form. Nanti bisa kalian pada materi hari ini dokumen administrasi usaha yang mungkin juga sudah kalian kerjakan presentasinya. Nanti di akhir saja agak sedikit saya jelaskan untuk di manajemen dokumen usaha. Untuk manajemen dokumen usaha, secara etimologis dokumen berasal dari kata Inggris dan Belanda. Dokumen artinya sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dilakukan sebagai keterangan atau bukti. Benda atau surat berharga yang termasuk rekaman yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung suatu keterangan agar lebih meyakinkan. Penggolongan dokumen usaha. Ada warkat biasa, dokumen yang tidak penting, non-esensial, dan dokumen penting important. Selanjutnya, jenis sistem atau penataan dokumen usaha. Penataan dokumen dengan sistem nomor, penataan dokumen dengan sistem subjek, tata cara pengelolaan dokumen atau surat, prosedur penanganan surat masuk dan surat ke luar. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ke contoh tugas kelompok yang kalian kerjakan sudah semua? Ya, sudah. Sudah yang minggu lalu saya berikan? Iya. Oke, kalau sudah, boleh dari kelompok pertama. Kemarin kelompok pertamanya siapa? Saya, Pak. Oke, Yanuar. Coba Yanuar untuk kelompok satu. Kelompok pertama ya, satu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Dias Nugroho dari kelas 11 akuntansi 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Dias Nugroho dari 11 akuntansi 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dari kelompok 1. Manajemen dokumen usaha. Dalam bidang usaha, dokumen memiliki jumlah yang banyak sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan yang tepat dalam penyimpanan agar mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan di kemudian hari. Sekian dari kelompok saya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk dari kelompok 1 sudah sangat baik. Coba ada pertanyaan dari kelompok lain untuk menanggapi dari kelompok 1 presentasi yang sudah diberikan oleh saudara Yanuar atau teman kalian Yanuar Dias. Ada? Amanda Cecilia Putri, Ya. anggota dari kelompok 2.
Oke, dari kelompok 2 menanggapi apa tentang presentasi yang sudah diberikan kelompok 1? Saya ingin bertanya, apakah sebuah perusahaan atau badan usaha atau organisasi membutuhkan feeling? Oke, ada yang bisa menjawab dari Amanda? Bisa izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya, apakah sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan feeling? Ya. Jawabannya iya. Karena dihubungkan dengan bisa tidaknya surat yang simpan tersebut dipakai dengan mengikuti perubahan di waktu yang akan datang, baik menyangkut masalah yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan perusahaan, maupun kemajuan dan perubahan organisasi. Feeling merupakan suatu tempat penampung daya ingatan seseorang manajer yang sewaktu-waktu jika diperlukan harus dan tepat ditemukan. Sekian, Pak. mungkin itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senel Yanti dari kelompok A ingin mempresentasikan materi tentang dokumen administrasi. Dari materi yang telah saya presentasikan, apakah ada yang ingin bertanya? Apa? Ciri-ciri feeling system yang baik. Ciri-ciri feeling system yang baik bisa dijawab untuk kelompok 2? Saya, Pak. Siapa? Saya Nasya Dwi Saputri dari anggota kelompok 2. Oke. Pertama, tidak memakan tempat, letaknya dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Kedua, sederhana dan praktis, mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. Ketiga, mudah dicapai, penyimpanan dapat mudah diambil dan digapai. 4, ekonomis, tidak berlebihan dalam pengeluaran biaya perlengkapan, tenaga dan cara pengeluarannya. Kelima, cocok dan tempat guna, disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan. Keenam, fleksibel, mudah dikembangkan bila ada perluasan kerja dan mudah dilaksanakan. Ketujuh, klarifikasi khusus. Kedelapan, aman, bebas dari kerusakan karena penyimpanan. Terakhir, masalah keamanan penempatan feeling yang sebaiknya sewaktu-waktu jika diperlukan dapat dengan mudah ditemukan. Hal ini sangat penting karena menyangkut dengan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan perusahaan, sehingga kecepatan waktu dalam penemuan surat yang dibutuhkan seorang manajer sangat diperlukan. Oke, baik, betul. Untuk ciri-ciri tersebut, untuk kelompok 2, gimana tanggapannya? Tidak ada tanggapan ya? Sudah cukup, Pak. Oke. Sudah dipresentasikan semua untuk anak-anak dari kelompok 1 dan seterusnya. Terima kasih sudah membuat kelompok dan menganalisis dokumen administrasi usaha. Selanjutnya apa sih yang bisa kalian ambil dari kesimpulan yang sudah kalian baca dan sudah kalian analisis? Ya, coba kesimpulan yang kamu ambil apa sih dari administrasi usaha ini? Kesimpulan yang saya dapatkan, pengertian administrasi tidak berbeda jauh dengan organisasi, yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, betul. Ada tambahan lagi nggak dari kelompok lain? Saya, Pak. Ya, tambahannya apa? Saya akan menambahkan sedikit, namun secara singkat, administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi. Terima kasih. Oh ya, betul, baik. Tambahannya mungkin dari kesimpulan yang kalian ambil, saya tambahkan. Mungkin betul tadi sebagai kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengelola informasi, memperbanyak dan menggandakan serta mendistribusikan data, menyimpan atau mengarsipkan. Yang penting dan memusnahkan. Sebetulnya ada pun pengembangan usahanya yang dimana dapat membantu para wirausahaan untuk mendapatkan ide dalam pembuatan barang yang dijadikan produk yang akan dijual. Mungkin itu. Ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Mungkin sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita menutup berdoa. Coba
Anasia untuk menutup pertemuan di hari ini. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Anasia dan teman-temannya sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Sudah bisa mempresentasikan semuanya dari kelompok 1 dan seterusnya. Mungkin tetap jaga kesehatan selalu, tetap jaga jarak, cuci tangan, mungkin itu yang mungkin bisa tolong jaga protokol kesehatannya selalu. Mungkin ini di hari ini mungkin kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.